Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sejarah bicara ada 5 presiden Indonesia yang secara politik itu memiliki su'ul khotimah, akhir jabatan, akhir kehidupan politiknya yang buruk ya, yang yang jelek. Pertama Soekarno, kedua Pak Harto, ketiga Habibie, keempat Gus Dur, dan kelima Jokowi. Kita bahas satu-satu ya. Pak Harto itu saya pernah lihat dalam buku PSBB ada seekor anjing ya, yang diajak jalan-jalan tapi diikat lehernya oleh tuannya, dan di tubuh anjing yang karikatur itu ada tulisan anjing packing. Maksudnya Soekarno yang membangun poros Jakarta Beijing di masa kepemimpinannya Nasakom ya, di zaman akhir Orde Baru itu kemudian dicerca, dihina oleh rakyatnya sebagai anjing packing ya. Itu dalam buku PSBB yang dulu saya ajarkan di kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kemudian minta Soekarno itu diadili karena dianggap memberikan jalan ya, oleh PKI untuk ikut dalam pemerintahan ya, dalam bentuk kabinet kaki 3 Nasakom, nasionalisme agama dan komunis. Dan kita tahu petualangan atau manuver-manuver politik Soekarno itu berakhir di lubang buaya, dan menurut Sarwo Edi Wibowo, mertua dari SBY yang dulu melawan atau memimpin penumpasan G30 SPK itu, ada 3 juta orang mati di kedua belah pihak karena peristiwa pemberontakan PKI. Itu yang pertama. Jadi Soekarno turun dalam wafat dalam tahanan rumah di bawah penguasa baru Soeharto, dan dia mati tanpa perawatan kesehatan yang memadai di Wisma Yaso yang sekarang menjadi Museum Satria Mandala di Jalan Gatot Subroto. Saya sudah pernah ke sana. Dan di samping itu Soekarno dicabut ya, kekuasaannya dalam sidang MPRS dan diganti oleh pejabat Soeharto sebagai pejabat presiden. Yang kedua yang mengalami su'ul khotimah secara politik adalah Pak Harto, dan dia mempercepat kunjungannya dari Mesir karena pulang ke Indonesia yang terbakar, dan kemudian dia minta diseret ya, untuk mempertanggungjawabkan seluruh kekeliruan kebijakan politiknya, dan dia mengundurkan diri dengan sangat terpaksa karena Indonesia sudah terbakar. Akhir yang tidak dikehendaki oleh Soeharto yang ketika B.J. Habibie pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR dan dia tidak mau mencalonkan diri kembali sebagai calon presiden meskipun dia punya atau masih ada hak untuk bertarung, tapi dia lebih baik memberikan kesempatan pada orang lain. Dan yang keempat adalah Gus Dur yang memiliki manuver-manuver politik yang ugal-ugalan sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena dia mengeluarkan dekret yang sangat berbahaya, yaitu membubarkan DPR hasil pemilihan umum, dan kemudian sidang MPR luar biasa digelar. Gus Dur tidak berani datang dan dia kekuasaan dicopot oleh MPR. Akhir kekuasaan yang buruk bagi seorang tokoh demokrat, seorang Gus Dur. Ketika diberikan kekuasaan, dia tidak lolos dalam ujian kekuasaan. Yang kelima tentu adalah sebelum berakhirnya 20 Oktober 2024, rakyat sudah mencerca Jokowi dengan gelar yang macam-macam dan kritik-kritik yang keras yang mengarah pada su'ul khotimah sang presiden itu benar-benar nyata, karena tidak mungkin lagi narasi kecurangan yang sekarang
bergelombang dan menghasilkan hak angket yang dipimpin oleh PDIP dan juga didukung oleh PKS, Partai Nasdem, PKB, juga P3 serta Hanura, itu akan membuat nasib Jokowi secara politik tentu bukanlah husnul khotimah, tapi su'ul khotimah dengan narasi kecurangan penyelenggara pemilu dan bansos yang hampir 500 triliun digelontorkan dengan cara semau-maunya, ya, sebagai alat politik untuk memenangkan anaknya yang berpasangan dengan calon presiden Prabowo, yaitu calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Dan tampaknya dengan penuh penyesalan tentu kita harus mengatakan Jokowi akan berakhir secara politik dengan akhir kehidupan politik yang su'ul khotimah, yang buruk akhirnya. Moga-moga ini semua pelajaran, ya, semua pelajaran buat bangsa Indonesia yang sudah 78 tahun tetapi dalam melakukan suksesi perubahan atau pergantian kepemimpinan itu dilakukan dengan cara-cara yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan kecurangan, penuh dengan kelicikan, penuh dengan hinaan dari rakyat kepada pemimpinnya sendiri, kepada presidennya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.